Oke, yang masih bingung untuk bikin RAB di spbgku.id beta 3.4 ya sekarang versinya. Kita terus update, pokoknya kita terus update untuk kemudahan teman-teman dalam membuat laporan atau mengisi laporan di SPPG-nya. Oke, pertama ya teman-teman ke bagian RAB ya. Kalau ABM-nya sudah dibuat ya. Ini kan ABM-nya udah dibuat nih untuk 1 minggu ke depan ya. Saya buat 1 minggu ke depan. Sekarang tanggal 22, misalnya teman-teman mau bikin RAB untuk tanggal 22 ya. Nah, teman-teman buat RAB, pastikan tanggalnya ya. Tanggalnya di sini diisi sesuai dengan RAB yang mau dibuat ya. Untuk label periodenya bisa dikosongin. Kemudian pilih bahan baku ya. Nah, yang bingung nentuin bahan baku primer ya yang ada di SP2KP, teman-teman bisa ke sini nih, sp2kp.kemendag.go.id ya. Kemudian pilih lokasinya teman-teman di mana. Ya, misalnya di Jawa Barat nih. Tanggalnya bisa dilihat ya 2122, ini untuk 21 tanggal 22. Nah, jadi untuk unit komoditas yang ada di sini itu kan nggak semuanya ada ya komoditasnya ya. Yang pokok-pokok aja di sini misalnya beras medium, beras premium, gula pasir curah dan lain-lain. Nah, di tanggal 22 ini ya, teman-teman tinggal klik aja misalnya beli beras ya, berasnya putih medium. Suppliernya siapa yang sudah ada di database ya, teman-teman udah buat. Terus beratnya berapa? Misalnya 200 kilo. Harganya berapa? Nah, harganya bisa lihat di sini. Misalnya di sini beras medium 13.117 ya, tinggal paste aja di sini tempel tuh ya, 2.600.000. Terus beli apa lagi? Misalnya beli gula pasir ya. Klik di sini ya. Misalnya ketik aja gula. Ada nih gula pasir. Ini sesuai dengan juknis atau kategori yang ada di BGN ya. Gula pasir, misalnya tokonya masih sama, belinya berapa kilo? Misalnya 50 kilo. Gula pasir curah nih, harganya 17.934. Tempel di sini tuh. Langsung otomatis ya. Dipastikan juga ini nggak melebihi anggaran pagu ya. Anggaran bahan makanan yang udah dibuat nih untuk Rabu misalnya 9274 ya. Nah, ini untuk hari Rabu ya. Nah, kemudian beli lagi apa? Misalnya beli lagi minyak sawit nih, minyak. Klik aja minyak. Nah, minyak sawit. Nah, goreng salib suppliernya siapa? Kemudian nah, harganya sekian nih, di sini harga paling tingginya. Tempel. Berapa liter? Di sini misalnya 30 liter. Langsung otomatis ya. Kemudian beli apa lagi? Misalnya daging, misalnya ayam ya. Ayam. Ah, ayam. Nah, ayam broiler, paha atas segala macam ya di sini ayam yang berkuitan dengan ayam. Ayam boiler utuh, suppliernya siapa? Misalnya 30 kilo, harganya per kilo ayam tuh nih 35.926. Ini harga paling tinggi ya, tanggal 22. Oh, 5 juta. Terus beli apa lagi? Misalnya cabai. 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 Nah, cabai merah besar. Suppliernya nanti silakan pilih. Cabai merah besar nih 44.000. Kuantitinya berapa? Misalnya 15 kilo. Harganya berapa? Tinggal ditempel aja. Nah, ini masih 5,8. Misalnya bawang. Bawang. Nah, bawang merah. Misalnya beli 5 kilo. Harganya berapa nih bawang merah? 37. Tinggal salin aja. Tempel tuh. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih, misalnya suppliernya siapa? Beli 5 kilo. Harganya kalau eceran tertinggi di sini 33.900. Nah,
Tuh gitu doang. Terus beli apa lagi, misalnya beli garam, nggak garam suppliernya masih sama misalnya atau beda silahkan. Garam misalnya beli 5 pak misalnya, harganya di sini kan nggak ada nih ya, tinggal beli aja harganya berapa garam, misalnya satu paknya harganya 8.000 tuh. Terus apa lagi, misalnya sayuran, ya di sini belum ada ya, misalnya sayuran sayuran Tuh, kita coba. Nah, kodenya ya, kode dari BGN sayuran. Misalnya mentimun di sini. Kemiri, jamur tilam, misalnya kalau nggak ada ya, nggak ada yang sesuai BGN, misalnya kacang, sorry, ketik kacang, ini kacang panjang, misalnya beli kacang panjang nih, nggak ada ini di sini ya, tulis aja, ketik manual, kacang panjang. Nah, ini bisa diketik manual juga kalau nggak ada ya. Tokonya siapa, tokonya misalnya 20, satuannya apa ya, tergantung satuannya apa, ikat apa, tinggal ditulis ya, harganya berapa per ikat, harganya per ikat misalnya 10.000 tuh ya. Nih kemudian beli apa lagi, buah ya, misalnya buah-buahan, ini buah-buahan lokal, ada pisang, ada melon misalnya, supplier ini belinya misalnya 300 kilo, harga per kilonya misalnya 15.000. Nih 4 juta ini kebanyakan ya, 200 kilo aja. Nih udah nih 94, 76, kita cek ya ABM-nya berapa sih. Rabu 22 nih 9274, banyakan berarti 150 misalnya, atau 170, 180. Nah segini nih, jadi ketahuan nih ABM sama RAB-nya jangan sampai terlalu banyak gitu. Ini bahan baku udah nih, ya udah tinggal ke biaya operasional, ada nggak biaya operasional di hari ini, misalnya ada nih, beli BBM misalnya, jumlahnya satu, nominalnya 400.000, atau misalnya berapa liter, jumlahnya misalnya 20 liter, harga liternya sekarang berapa, premium misalnya 10.000 tuh, sama, atau 40 liter lah tuh, kayak gitu ya biasanya. Terus biaya operasionalnya apalagi ya, kalau nggak ada biaya operasional ya udah gitu, di hari ini ya, harian ini masih masih tanggal misalnya tanggal 22 ya buatnya, jadi bukan belum akhir periode. Terus di ini bisa dikesampingkan dulu karena belum akhir periode. Kemudian insentif fasilitas, nah ini yang ditanyain ya, karena saya mulainya ini tanggal 20 ya, ini tanggal 20, tanggal 13 sampai 18 itu nggak ada data ya kan, periode awal itu 13 sampai 25 ya dari sebelumnya. Nah, jadi ngisinya di tanggal 20 aja, makanya di bagian insentif fasilitas saya isi manual. Nanti kalau misalnya teman-teman udah masuk periode baru, ini bisa dikosongin nih insentif fasilitas, nanti isinya itu pas akhir periode. Misalnya akhir periode bayarnya kan 72 juta ya, 6 juta per hari dikali misalnya berapa harinya, 12. Nah, nanti isi RAB-nya yang ini diisi pas akhir periode gitu. Kalau karena sekarang tanggal apa, periodenya di tengah-tengah, makanya saya isinya per hari satu gitu buat pendataan aja. Jadi nanti tinggal dijumlahin nih dari tanggal 13 sampai tanggal 25 itu keluar berapa untuk insentif gitu. Jadi nggak satu periode full kan, jadi mungkin setengahnya, makanya diisinya satu. Kemudian kalau udah nih ya, tanggal 22 semuanya udah, kemudian kita tinggal simpan RAB. Nah ini statusnya masih draft,
ya, draft. Teman-teman download ya PDF atau Excelnya di download. Oke, nah ini nih RAB-nya lengkap untuk tanggal 22 ya, Rabu 22 April tuh statusnya draft. Nah, teman-teman bisa kasih ini nih ke kepala SPPG untuk disetujui. Kalau udah setuju ya, ini anggaran ntar yang Excelnya juga nih. Pilih ya mau Excel mau PDF terserah, nanti disatuin. Oke, nah ini RAB untuk tanggal 22, ini totalnya sekian 15.576 juga sama 250 nih. Kalau udah ditandatangan, udah disetujui misalnya, teman-teman tinggal klik setujui itu, klik setujui nih, klik OK. Oke, kembali ke daftar RAB ya. Jadi teman-teman sudah punya RAB tanggal 22. Kemudian ngapain lagi? Kemudian dari RAB ini teman-teman buat POM PO untuk beli bahan-bahan yang tadi ada di tanggal 22 ya. Klik POM PO. Nah, pastikan notanya transaksinya tanggal 22 ya. Kita import dari RAB. Langsung muncul menyesuaikan dengan RAB tanggal 22 PO-nya ya. PO untuk pembelian bahan nih, pembelian bahannya totalnya sekian. 9176.250. Kemudian klik simpan PO. Nah, sini tanggal 22 nih ada nih ya PO-nya. Oke. Oke, untuk PO ya, PO ini. Nah, kemudian kalau udah PO ya, review PO-nya. Nah, teman-teman silakan nomor dokumennya sesuaiin ya. Dan suppliernya nih, suppliernya sesuai dengan ada yang di master data ya. Tuh. Ini suratnya apa? PO-nya tinggal teman-teman print. Kalau sudah benar, print, kasihin ke kepala SPPG untuk ditandatangan. Ya, kemudian nanti kalau barangnya udah datang, ya bukti penerimaannya dilihat juga, dibikin juga ya untuk PO ini. Samain nanti nomor pesanannya, tanggal penerimaannya, tanggal berapa, nanti disamain. Misalnya tanggal penerimaannya tanggal 23 ya, di sini tanggal 23 nih, tanggal 23 ya, tinggal diupdate, update preview. Nah, nanti di sininya berubah tanggal 23, tinggal di print juga ya bukti penerimaan barangnya. Kalau udah barang udah diterima kan dapat invoice-nya, kemudian teman-teman bayar ya buat kwitansi ini, bayar buat kwitansi. Ini juga di print, nanti di print. Kemudian kalau udah dibayar, udah makernya udah bayar, kemudian tinggal klik bayar dan simpan kwitansi gitu. Jadi nanti akan motong ke kas untuk pembayarannya. Oke, mungkin itu aja sih untuk alurnya dari segi manajemen, PO, kemudian oh ya, buat juga jadwal distribusinya. Satu lagi ya, jadwal distribusi buat jadwal tanggal 22, pilih lembaganya ya. Pilih lembaganya yang sesuai dengan ABM di hari itu, kemana aja tuh. Ini kan sesuai nih. Satu lembaganya misalnya Cikoneng, pilih tahapannya, kemudian yang nomor 3 itu ke SMP, nomor 3 lagi tahapnya ke SMK, SMA, tambah lagi 3 itu ke SMK. 976 ya, sama dengan ABM-nya nih, tanggal 22 976 ya. Oke. Nah, kemudian buat jadwal distribusinya untuk tanggal 22. Nah, Rabu 22 tanggalnya kita klik detail di sini. Kemudian teman-teman cetak LSTPM-nya ya, cetak nih. Nah, SDN ini tahap 1 nih, tahap 2, tahap 3. Tinggal dicetak. Cetak semua ya di sini. Nah, ini langsung ada kopnya. Berita acara Rabu tanggal 22, dia
pihak pertamanya koordinator aslapnya teman-teman, pihak keduanya PIC lembaganya. Ini dapatnya datanya dari mana? Dari master data di sini. Ya, makanya ini diisi dulu data lembaga, data apa? Nah, ini data lembaga ya, data supplier. Isi dulu agar sesuai gitu. Nah, oke. Kalau misalnya ada perubahan ya tinggal diedit aja di sini misalnya di sini penerimanya siapa, pihaknya siapa gitu. Kalau mau dikosongin ya nanti PDF-nya juga kosong kan. Ini kali ini kalau mau di print satu-satu ya. Tapi kan ngapain gitu print satu-satu langsung aja karena kan di hari itu langsung aja cetak semua. Cetak semua. Nih, langsung tercetak untuk pengiriman besok. Jadi teman-teman nggak usah kerjaannya capek-capek. Nggak usah pusing lah. Jadi disesuaikan dengan RAB, ABM, sama jadwal distribusinya sesuaikan dengan tanggal gitu. Seperti itu. Kalau misalnya udah, nanti besokannya tinggal di generate ke operasional harian. Kalau udah dicetak, mobilnya udah berangkat, tinggal di generate ke operasional harian. Jadi nanti di bagian beranda udah terdistribusi nih semuanya porsinya. Gitu. Oke, nih sini nih jadwal distribusi ya. Kemudian sini detail. Kalau udah dicetak ya, udah ditandatangan semuanya, tinggal di generate ke operasional harian. Nah, di sini tanggal 22 nih. Klik lagi ya. Ini tanggal 22 udah ada nih. Dan di berandanya nanti terdistribusi nih hari ini gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, pembelian bahan juga sama di tanggal 22 misalnya udah masuk nih. Ya udah masuk si tanggal 22 ini bayarnya ya tinggal dibayar aja. Seperti yang tadi saya bilang PO-nya segala macam ya. Nah, klik bayar nanti dia akan potong ke sini. Ya ini. Ya saya contohin ya. Transaksi. Jadi transaksi itu di menu transaksi ini adalah ada biaya pembelian bahan, operasional, insentif semuanya ada di sini uang. Pokoknya uang-uang yang masuk keluar kas itu ada di sini semua. Pastikan ini sudah diterima ya. Bukti barangnya udah ada, udah teman-teman print, udah dicocokin dan udah statusnya ini tinggal dibayar. Pembayaran kwitansi. Ya, kwitansi pembayarannya. Di sini ada nomor bank PA-nya, teman-teman, SPPG-nya, kemudian segala macamnya ya. Ini tinggal bayar dan simpan kwitansi. Status sudah dibayar ya di sini. Nah, ini hari ini keluar uangnya sekian di PA ya. Jadi kalau PA-nya udah dibayar ya, kalau belum ya jangan. Untuk biaya operasional juga sudah ya. Oh belum ya, input biaya, ambil RAB dari tanggal 22 nih. BBM kan ada nih tadi simpan ya. Ini tanggal 22 biaya operasional 400.000. Kemudian insentif fasilitas sini ya, input insentif ya tanggal 22 ambil dari RAB, mitra simpan. Nah ini statusnya kan belum dibayar nih. Ya udah simpan aja gitu. Kalau misalnya nanti mau diambil dokumennya kwitansinya tanggal akhir periode, tinggal di sini buat dokumen. Tapi karena ini satu-satu, ya untuk saat ini satu-satu, karena saya mulainya tanggal 20, makanya saya klik bayar aja. Nanti simpan kwitansinya, tinggal klik simpan dokumen aja. Simpan dokumen ini di beranda, ini akan, oh belum ya, di transaksi. Nah, ini statusnya siap dibayar. Dokumennya udah ada, statusnya siap dibayar. Kalau nanti misalnya dibayar, ya, klik sini. Buat dokumen. Kalau misalnya di sini nanti akan jadi 18 juta nih, karena 3 hari ya.
18 juta karena 3 hari transaksinya di sini. Kalau misalnya maunya nanti ya, nanti contoh di akhir periode, ya ini tinggal dibatalin aja. Batal. Nah, ini batal. Nah, ini batal. Belum jadi misalnya ya, kita cek di beranda ya. Tuh, yang 18 juta tadi hilang, duitnya saldo balik lagi ke saldo PA-nya karena belum dibayar gitu. Jadi sangat fleksibel ya. Nanti teman-teman bisa kulik sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau bikin kwitansi ya tinggal buat dokumen di sini, simpan dokumen. Oke. Nah, nanti kwitansinya seperti ini. Periode, nomor PA-nya, segala macam nanti tinggal di print aja. Kwitansinya print aja, satuin. Ini karena 18 juta karena masih 3 hari ya. Jadi kalau udah apa akhir periode 3 hari udah di print, kalau misalnya udah dibayar ya teman-teman tinggal bayar aja di sini nih. Klik nih di sini, klik misalnya tanggal 25 ya. Tanggal 25. Nah, nanti langsung tandai bayar semua gitu. Pak aja tandai bayar. Misalnya di sini tanggal 25 nanti ya. Proses aja. Udah dibayar, kita cek beranda. Nah, udah kepotong tuh dari PAK. Jadi nanti laporannya laporan harian, laporan mingguan, 2 mingguan itu semuanya ada. Pengirimannya berapa ini per hari ini, total pagu hariannya, hematnya berapa atau overnya berapa, itu semua ada di sini. Teman-teman tinggal download Excel sama PDF-nya. Download Excel aja misalnya kalau nggak mau PDF. Kemudian nanti laporan 2 mingguannya juga sama. Tinggal lihat laporan untuk 2 mingguan nih periodenya otomatis ya. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, keterangan tinggal di tanda tangan. Laporan bulanannya juga seperti itu. Untuk laporan stok BGN-nya juga seperti itu ya. Untuk stok BGN-nya di manajemen ini ke stok bahan. Nah, ini otomatis masuk ya. Nih, ada masuk nih tanggal 22 nih. Berarti teman-teman apa tugasnya? Tugasnya tinggal ngurangin aja. Misalnya sisa stok di dapur beras kayak ayam nih. Stoknya 30 kilo, benar nggak 30 kilo? Nah, ini harga rata-ratanya nih. Harga rata-ratanya dari beberapa pembelian. Pembelian awal sampai akhir ya. Stoknya berapa? Tinggal misalnya hari ini stoknya keluarnya ini kan 30 kilo, misalnya 30 kilo lagi keluar, habis lah proses. Oke. Nah, proses nih habis nih stoknya yang baru habis. Bisa dicek di sini nih. Apa aja nih yang habis. Kemudian ini nih beras putih medium stoknya 250, ternyata di gudang sisa 50 kilo misalnya, sisa 2 karung. Ya udah di sini 200. Tanggal keluarnya proses. Tinggal ngecek-ngecek itu aja sih. Ngecek-ngecek nanti akhir periode tinggal di-download aja laporannya. Laporan stoknya tinggal berapa dicocokin sama yang ada di gudang ya. Dan ini misalnya cabai merah. Cabai merah tanggal 22 keluar. Ini stoknya 15 kilo nih. Tinggal dicek di gudang sisa berapa kilo atau udah habis, misalnya habis. Ya udah tulis aja 15 kilo. Proses. Tuh, jadi stoknya 0 gitu. Habis. Terus apa lagi? Ini gula pasir. Klik keluar. Misalnya sisa 10 kilo, berarti tinggal 40 lagi. Proses. Udah gitu aja. Terus apalagi ya, intinya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi ya, jangan sungkan untuk PM aja untuk di lapangannya masing-masing biar mempermudah teman-teman aja gitu ya. Jadi nanti kasnya otomatis terkurang juga, laporannya otomatis semua enak gitu ya. Gak perlu bolak-balik bikin laporan terus, bikin nota terus. Jadi pusing, takutnya pusing nanti teman-teman. Jadi kalau pakai aplikasi ini insya Allah satu sistem ya, satu sistem untuk semuanya. Nah, kita juga terus update setiap hari, jadi apa yang menjadi kebutuhan teman-teman bisa kita akomodir gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau misalnya mau konsultasi
juga boleh gitu. PM aja gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.